Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran matematika untuk pertemuan yang kelima ini, yaitu masih tetap kesebangunan. Jadi ini untuk kesebangunan dan kekongruenan itu adalah pertemuan terakhir. Pertemuan kelima ini adalah pertemuan terakhir, yaitu kita akan membahas penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep kesebangunan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal di sini contoh yang pertama itu adalah memperkirakan tinggi pohon. Jadi kita bisa memperkirakan tinggi pohon atau mengukur tinggi pohon tanpa langsung mengukur secara langsung oleh alat ukur. Jadi kita bisa memperkirakan. Misal di sini ada suatu masalah di sana. Jadi ada gambar, itu adalah seorang pemuda yang tingginya 170 cm. Dia berdampingan dengan sebuah pohon. Jadi ada seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon dengan disinari oleh sinar matahari pada waktu yang sama, dan tentunya sinar mataharinya yang sama, maka didapat panjang bayangan. Nah, pemuda itu pohon itu panjang bayangannya adalah 5 meter, sedangkan panjang bayangan pemuda itu adalah 2 meter. Jadi dia lebih panjang dari tinggi badannya, di mana tinggi badannya hanya 170 cm, sedangkan panjang bayangannya adalah 2 meter. Nah, yang ditanya adalah hitunglah tinggi pohon tersebut. Jadi di sini ada seorang pemuda yang berdiri di pinggir pohon, lalu dia mempunyai bayangan dengan disinari oleh sinar matahari. Pohon juga mempunyai bayangan. Nah, ketika si bayangan dengan pemudanya kita tarik, pemudanya itu tegak, bayangannya itu pasti di bawah lurus, maka dia akan tegak lurus. Jadi orang pemuda itu akan tegak lurus dengan bayangannya. Begitupun pohon, dia akan tegak lurus dengan bayangannya. Jadi di sini ini bayangan pohon, dia akan tegak lurus dengan pohonnya. Ini bayangan pemuda itu akan tegak lurus juga dengan orangnya. Ketika dari ujung bayangan ini kita tarik ke sini, maka dia akan terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Jadi yang ini segitiga siku-siku, yang ini juga segitiga siku-siku. Di mana kedua segitiga siku-siku itu tersebut itu adalah sebangun. Kenapa sebangun? Karena dia segitiga yang sebangun. Kenapa sebangun? Karena dia disinari pada waktu yang sama. Jadi dia sebangun. Nah, ini diperoleh ini 2 meter, ini 170, ini tinggi tadi, ini bayangan, ini tinggi pohon. Jadi yang ditanya adalah ini, berapa meter dia tinggi pohonnya. Nah, dari masalah tadi kita dapat mengetahui bayangan ini, bayangan pemuda itu adalah 2 meter, tinggi pemuda di sini adalah 170 cm. Nah, karena ini bayangan pohon 5 meter, ini 5 meter, dan yang ditanyakan, maaf, karena bayangan pemuda satuannya meter di sini, ini juga bayangan pohon meter, dan yang ditanya juga adalah tinggi pohon itu satuannya meter, maka kita ubah ini tinggi pemuda 170 cm, kita ubah menjadi meter juga, yaitu dibagi 100, jadi 1,7 meter. Nah, dari sini kita gunakan konsep kesebangunan. Nah, ini yang ditanya adalah tinggi pohon, berarti kita buat perbandingan yang bersesuaian. Di sini tinggi pohon, ini ya, tinggi pohon di sini. Tinggi pohon itu berarti berbanding tinggi anak, tinggi pemuda. Itu ya. Sama dengan ini tinggi pohon, ini tinggi pemuda, ini tinggi. Berarti di sini pohon, di sini harus pohon. Berarti di sini bayangan pohon per bayangan pemuda. Jadi di sini jangan bayangan pemuda per pohon ya, karena ini pohon, ini harus lurus pohon, ini pemuda, ini tinggi, ini bayangan.
kita masukkan di sini tinggi pemuda tadi 1,7, jangan yang 170 karena yang sudah diubah ke dalam meter. Berarti 1,7 di sini sama dengan bayangan pohon tadi 5. Nah di sini berarti sekarang bayangan pemuda adalah 2. Kita kali silang di sini berarti 2 kali T, 2T di sini sama dengan 1,7 kali 5. Berarti 2T sama dengan ini 5 kali 1 5, 5 kali 7 3,5. Berarti 8,5. Nah, berarti T-nya adalah sama dengan 8,5 dibagi 2 di sini ya, sama dengan ini 8,5 dibagi 2. Itu 8 dibagi 2 4. 0,5 dibagi 2 itu 0,25, berarti jadi 4,25 meter. Itu ya. Jadi hasilnya adalah 4,25 meter tinggi pohonnya. Yang kedua adalah tentang denah rumah atau boleh juga foto sebuah rumah. Jadi foto dengan yang aslinya itu sebangun. Nah, denah juga dengan yang aslinya itu sebangun. Kenapa? Karena dia biasanya denah itu pakai skala. Nah di sini diketahui sebuah denah rumah di mana di sana ada tinggi rumah pada denah yaitu 4,5 cm dan lebarnya di bawah itu yang lebarnya adalah 6 cm ini pada denah, dan tinggi pintunya adalah 1,5 cm. Nah, diketahui di sana tinggi pintu sebenarnya adalah 2,2 meter. Jadi tinggi pintu ini di sebenarnya adalah 2,2 meter, sedangkan di denahnya adalah 1,5 cm. Yang ditanya adalah yang poin A adalah lebar rumah sebenarnya, yang poin B adalah tinggi rumah sebenarnya. Nah, di sini diketahui di sini dari gambar adalah lebar rumah pada gambar atau kita singkat LG. Lebar gambar adalah 6 cm, tinggi rumah pada gambar adalah TG 4,5 cm, sedangkan tinggi pintu pada gambar TPG, tinggi pintu gambar 1,5 cm, dan tinggi pintu sebenarnya adalah TPS 2,2 meter. Nah, kita ubah ini ke dalam cm supaya semuanya sama dengan yang atas. Nanti jawabannya boleh kita ubah lagi ke dalam meter. Nah, yang poin A adalah yang ditanya adalah poin A itu yang ditanya adalah lebar rumah sebenarnya. Berarti kalau lebar rumah sebenarnya di sini lebar gambar berarti lebar rumah sebenarnya kita les saja. Berarti lebar rumah sebenarnya per lebar pada gambar sama dengan ini yang ditanya berarti lebar sebenarnya per lebar gambar bersesuaian. Nah, sekarang perbandingan yang kedua yang kita pakai adalah pintu. Kenapa pintu? Karena pintu diketahui dua-duanya baik di gambar maupun di sebenarnya diketahui, maka dia bisa dipakai untuk mencari sisi ukuran yang lain karena diketahui dua-duanya. Berarti kalau ini sebenarnya yang atas berarti kita cari tinggi pintu yang sebenarnya, berarti yang ini TPS, tinggi pintu sebenarnya karena ini sebenarnya. Yang bawah gambar berarti kita cari tinggi pintu gambar TPG. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan yang ini. Nah, sekarang kita masukkan LS per LG-nya adalah 6. TPS-nya adalah tinggi pintu sebenarnya adalah 220 pada gambarnya adalah 1,5. Kali silang berarti 1,5 LS di sini sama dengan 6 kali 220. Nah, 1,5 LS adalah 6 kali 220. Hasilnya adalah
1230 ya. Jadi 6 kali 220 adalah 1320. Nah, maka lebar rumah sebenarnya adalah 1320 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 880 cm atau meter. Kita lihat tadi satuannya. Ini semuanya diubah ke dalam senti. Ini juga senti. Jadi yang dimasukkan nilainya ini adalah sentimeter. Karena ini semua sentimeter, maka hasilnya adalah di sini sentimeter. Maka kita ubah ke dalam meter dibagi 100 adalah hasilnya 8,8 meter. Nah, ini untuk lebar sebenarnya. Yang kedua adalah untuk tinggi rumah sebenarnya, berarti TS per TG sama dengan kita pakai lagi yang ini TPS per TPG, berarti TS per tinggi gambar 4,5 sama dengan kita pakai lagi yang ini 220 per 1,5. Berarti 1,5 TS sama dengan 4,5 kali 220. Nah, ini hasilnya adalah 1,5 TS. 4,5 kali 220 adalah 660. Maka tinggi sebenarnya rumah tersebut adalah 660 dibagi 1,5. Maaf, 909. Maaf, yang ini ini 4,5 kali 220 adalah 990 ini. 990 dan 990. Jadi TS adalah 990 dibagi 1,5 yaitu 660 cm, maka ini jadi 6,6 meter. Nah, itu dua contoh penerapan konsep pos bangunan dalam kehidupan sehari-hari.